baru turun. Oke. Tema hari ini kita ambil Amsal 19. Amsal 19 Amsal 19 ayat 14. Oke. Saya mau memanggil kita baca, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Amin. Oke, tema hari ini saya mau ngambil adalah berhikmat dalam memilih pasangan. Apa teman-teman? Apa? Berhikmat dalam memilih pasangan atau pasangan hidup. Amin. Dalam sebuah hubungan pasti kita pasti mau memiliki sebuah hubungan yang serius. Betul? Tetapi bagaimana cara kita berhikmat dalam memilih sebuah pasangan? Mulai malam ini kita belajar bahwa memilih pasangan harus memiliki namanya hikmat, memiliki namanya akal budi. Amin. Kalau kita mau memiliki pasangan yang baik, kita harus berhikmat. Seperti gini, harta warisan nenek moyang itu akan hilang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Ketika kalian mendapatkan istri yang baik, ketika kalian mendapatkan suami yang baik, adalah sebagai warisan karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan. Amin. Tetapi kalau kita menyia-nyiakan pasangan kita atau pacar kita atau pasangan hidup kita, sama saja kita tidak mengkaruniakan kasih karunia Tuhan. Amin. Karena semua itu pemberian Tuhan. Amin. Pasangan cinta semua ada pemberian Tuhan. Tetapi bagaimana cara kita menerima pemberian Tuhan itu? Dengan cara apa? Berhikmat. Dengan cara berhikmat dalam memilih sebuah pasangan. Kita jangan sembarangan memilih sebuah pasangan, tetapi semua kita memiliki namanya hikmat. Amin. Di dalam kehidupan sehari-hari kita harus berhikmat untuk memilih pasangan. Karena ketika di dalam hidup kita berhikmat dalam memilih pasangan, di dalam hidup kita pasti mendapatkan hadiah dari Tuhan. Apa tuh hadiah dari Tuhan? Mendapatkan kebahagiaan. Amin. Artinya, kalau kita memilih pasangan yang benar, memilih jalan Tuhan, yang ditunjukkan Tuhan, kita mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa? Kita beroleh kebahagiaan. Amin. Tetapi kenapa dalam sebuah hubungan ada kegagalan? Kenapa dalam sebuah itu ada cerai? Kenapa? Karena bukan pilihan dari Tuhan. Amin. Kalau pilihan dari Tuhan, kita harus jaga. Karena semua situ adalah hadiah dari Tuhan. Kebahagiaan tergantung pada diri kita. Kalau kita benar-benar memilih pasangan dengan berhikmat, pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Amin. Nah, kenapa kita harus berhikmat dalam memilih pasangan? Kenapa kita harus berhikmat? Kenapa? Karena pasangan hidup adalah pemberian berharga dari Tuhan. Karena ketika kita sudah dikasih Tuhan, kita sudah menikah. Kalau kita sudah menikah, kita adalah pemberian berharga di mata Tuhan. Amin. Apa itu berharga mata Tuhan? Karena suami, istri, pacar, cewek, cowok, itu adalah pemberian. Amin. Kalau kita berhikmat memilih pasangan yang baik, pemberian Tuhan apa itu? Kebahagiaan. Pemberian apa? Sukacita. Pemberian apa? Saling mendukung. Pemberian apa? Saling melengkapi. Amin. Nah, alasan mengapa kita sering berhikmat dalam memilih pasangan? Alasannya kenapa teman-teman? Yang pertama kita pelajari. Karena pasangan hidup mempengaruhi masa depan kita. Amin. Karena pasangan itu mempengaruhi masa depan kita. Kenapa? Masa depan kita tergantung pada diri kita. Kalau kita memilih pasangan yang baik, kita akan menjadi baik. Tetapi kalau kita memilih pasangan yang salah, tidak berhikmat, kita tidak menjadi baik. Amin. Artinya, hati-hati dalam memilih sebuah pasangan. Amin. Pilih pasangan akan menuntun arah hidupmu. Artinya, kita harus memilih pasangan yang menuntun arah hidup kita. Contohnya, apakah mendekat atau menjauh dari Tuhan? Contohnya apakah kita mendekat atau menjauh dari Tuhan? Tergantung pada diri kita. Kalau kita memilih dengan berhikmat memilih pasangan, itu memiliki pasangan yang mendekat. Tetapi kalau kita salah memilih pasangan, dia menjauh dari Tuhan. Artinya, kita harus memiliki pengalaman pribadi. Artinya, kita harus berhati-hati dalam memilih pasangan. Amin.
Pasangan yang salah membuat kita luka hati atau hancur hati. Artinya, kita jangan salah memilih pasangan, memiliki luka hati atau hancur hati. Tetapi kalau kita benar-benar berhikmah memilih pasangan, hidup kita akan bahagia. Amin. Itu yang pertama. Kita belajar karena pasangan hidup mempengaruhi masa depan kita. Yang kita harus pelajari adalah pasangan akan menentukan arah hidup kita. Contoh, apakah dia mendekat Tuhan atau menjauh dari Tuhan. Tergantung pada pilihan kita. Amin. Kalau kita berhikmat, pasangan akan mendekat. Artinya mendekat dari Tuhan. Kalau kita berhikmat. Tetapi kalau kita tidak berhikmat, sembarangan memilih pasangan. Asal aja, oh saya belum punya pacar, saya terima, tembak, terima. Itu tidak boleh. Artinya, kita harus hati-hati, teman-teman. Yang pertama. Yang kedua, karena berhikmat membantu melihat lebih dalam. Artinya, kalau orang berhikmat, kita membantu lebih dalam. Lebih dalam apa? Dengan hikmat kita tidak hanya menampilkan emosi sesaat saja. Tetapi hikmat kita melihat karakter dan iman dan visi seseorang. Karena hikmat kita melihat visi misinya seseorang. Tetapi banyak orang anak-anak muda, oh saya belum punya pacar, akhirnya saya menerima aja karena emosi aja, emosi saat. Jangan teman-teman, karena penampilan ganteng cantik, jangan. Tetapi harus punya visi misi dan jelas dan karakter. Amin. Artinya kita harus berhikmat. Itu yang ketiga. Ini yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena pernikahan bukan hal ringan, teman-teman. Ingat teman-teman, kalau kita menikah itu bukan hal gampang. Oh saya mau menikah, setelah menikah mewah. Tapi kedepannya ada tanggung jawab yang besar, yaitu adalah yang pertama sebagai suami, yaitu adalah menafkahi suami. Yang kedua sebagai suami adalah sebagai membimbing anak atau saling belajar. Amin. Jadi artinya gini, menikah itu bukan gampang teman-teman. Kalau kita tahu, kalau kita orang berhikmat, jangan memikir menikah muda, tapi memikirkan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Amin. Orang yang berhikmat memikirkan apa yang Tuhan mau, mempunyai visi dan misi dan jelas. Amin. Kalau belum siap menikah, jangan menikah dulu. Pikirkan dulu. Amin. Jangan salah pilih. Ingat teman-teman, kalau kalian salah pilih pasangan, mohon maaf, kebahagiaan tidak akan terjadi. Tapi kalau ada dalam sebuah hubungan, dalam sebuah pernikahan, itu ada kebahagiaan, itu karena orang itu berhikmat. Amin. Dalam sebuah hubungan pernikahan bukan hanya sesaat, tetapi dalam sebuah hubungan pernikahan itu seumur hidup. Dalam sebuah hubungan pernikahan itu bukan sesaat teman-teman, tetapi seumur hidup. Artinya, kalau emang belum siap menikah, jangan teman-teman. Karena gini ya, pernikahan itu harus dengan cara benar-benar memahami, punya visi misi tujuan yang jelas teman-teman. Kalau menikah sekedar menikah, mohon maaf, bisa pasti akan cerai. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan. Karena orang berhikmat itu tahu, mempunyai tujuan visi misi yang jelas. Amin. Karena gini ya, kalau kita mau menikah, jujur, saya juga udah umur 27 mau menikah. Iya. Kenapa? Tetapi saya punya hikmat. Kenapa? Saya harus hati-hati. Karena pernikahan itu bukan ringan teman-teman. Tanggung jawabnya besar, apalagi sebagai laki atau perempuan sebagai penolong. Apa itu? Penolong, pembimbing untuk anak-anak kita. Amin. Sebagai suami. Amin. Kita sebagai cewek-cewek, teman-teman, kalau kita menikah, ingat, menikah itu nggak gampang. Bukan ibarat kata menikah udah jadi satu, bukan. Caranya membesarkan anak. Gimana cara membesarkan anak? Bertanggung jawab, berkomitmen, mengajar anak. Amin. Jadi mulailah di masa muda ini, jangan punya prinsip, oh saya mau menikah, jangan. Tetapi punyalah prinsip berhikmat, mencari pasangan yang baik, bisa membimbing, bisa mengatur, dan bisa disiplin. Amin. Itu ya. Jadi di dalam sebuah pengambil keputusan, kalau mau menikah, kita harus minta hikmat dari Tuhan. Kalau kita benar mau menikah, kita harus minta hikmat dari Tuhan. Apa itu dari Tuhan atau keinginan kita, teman-teman? Artinya hati-hati. Kalau kita memahami, kalau kita mau benar-benar mau menikah, kita harus tanya Tuhan dulu. Amin. Bukan tiba-tiba di jalur kuning. Tiba-tiba jalur kuning, Christine sama Ronald menikah muda. Waduh. Haleluya. Ya Tin, mau nikah muda Tin.
Jadi artinya kalau kita mau menikah itu jangan buru-buru. Ingat, kalau kita menikah buru-buru belum tentu bahagia. Tetapi kalau punya hikmat dari Tuhan, nikah lama asalkan kita bahagia. Amin. Kenapa saya belum menikah sampai sekarang? Karena saya mempunyai prinsip, yaitu cari Tuhan dulu. Amin. Bagaimana caranya berhikmat dalam memilih pasangan? Yang pertama, kita harus pelajari. Kita harus minta hikmat dari Tuhan dan doa, yaitu Yakobus 1 ayat 5. Nanti kalian baca. Sebelum kita menjalin sebuah hubungan, kita harus tanya Tuhan, apakah arti dari Tuhan. Amin. Sebelum kita mau pacaran, kita tanya Tuhan, berdoa, minta hikmat sama Tuhan. Apa tujuan kalian menikah? Apa tujuan kalian pacaran? Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pilih pasangan yang seiman, yang takut akan Tuhan. Pasangan yang seiman membantu hidupnya di dalam bertumbuh bersama dengan Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan. Kalau pasangan seiman harus memiliki bertumbuh bersama dengan Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan, teman-teman. Amin. Kenapa kita sering disakitin hati sama pasangan, sering luka hati, sering patah hati sama pasangan, sering trauma? Kenapa, teman-teman? Karena tidak memiliki hikmat dari Tuhan, karena keegoisan kita memilih dia. Amin. Jangan salahkan Tuhan, tapi salahkan diri kalian sendiri. Amin. Kalau orang salahkan Tuhan, mohon maaf, saya bilang mohon maaf, Tuhan tidak tahu, tetapi kalian yang salah karena ego kalian. Amin. Makanya berhikmat dalam memilih pasangan artinya kalian harus mengerti bahwa pasangan jodoh dari Tuhan, bukan dari diri manusia, bukan dari diri kita. Amin. Kita dapat mencari, tetapi tanya Tuhan. Amin. Kita nggak salah, kita nyari pasangan nggak salah, tetapi tanya Tuhan, apakah itu jodoh dari Tuhan. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus lihat karakter dan buah roh, bukan hanya penampilan. Sering kita gini ya, khusus untuk perempuan, oh ganteng tuh cowok. Untuk yang laki-laki, oh cantik tuh cewek. Jangan, teman-teman, jangan lihat dari penampilan. Penampilan bisa merusak kita, tetapi buah roh yang Tuhan kasih di dalam hidup kita, karakter yang Tuhan kasih di dalam hidup kita adalah yang utama di dalam hidup kita. Amin. Kalau kita sering melihat penampilan, oh contoh Kak Erpan lihat cewek cantik, itu cewek cantik banget itu, tiba-tiba naksir. Jangan Kak Erpan, jangan kayak gitu. Tapi lihat buahnya, karakternya dulu. Amin. Orang yang baik belum tentu cocok. Ingat, orang yang baik belum tentu cocok. Tandain ya, orang yang baik belum tentu cocok. Tetapi orang yang berbuah roh ada tanda hidup di dalam Tuhan. Artinya orang yang buah roh ada tanda dalam hidup Tuhan. Amin. Artinya kita, selama kita belum punya pacar, selama kita masih pacaran, nggak apa-apa, jalankan dulu. Tapi ingat, hikmat Tuhan, minta sama Tuhan. Amin. Apakah mau di hubungan serius? Amin. Yang udah punya pacar, ingat teman-teman, hikmat, minta Tuhan, apakah dia jodoh kita? Amin. Bukan kita, poin yang keempat yang kita pelajari, kita tunggu waktu Tuhan bukan untuk tergesa-gesa. Seringkali kita tergesa-gesa, amin, untuk mencari pasangan. Oh, saya udah umur 34 atau 24. Ingat teman-teman, Tuhan tidak melihat umur kita. Tuhan tidak melihat umur kita. Amin. Umur berapapun kita bisa nikah, teman-teman. Tetapi ingat, ada waktu Tuhan. Mari nanti kita baca di rumah Pengkhotbah 3 ayat 11. Amin. Semua itu akan indah pada waktunya. Ingat, kalau kita tidak tergesa-gesa minta hikmat dari Tuhan, semua itu akan indah. Amin. Kenapa indah? Karena kita memiliki hati yang berhikmat. Amin. Ingat ya, hikmat bukan hanya memilih yang benar. Saya bilang, hikmat bukan hanya memilih yang benar, tetapi hikmat juga kapan tahu yang tepat. Ingat, hikmat itu bukan hanya yang benar, tetapi bisa hikmat dalam memilih pasangan waktu yang tepat. Amin. Misalnya, oh, tiba-tiba Erpan tahun ini nikah dan dengan cocok dengan dari Tuhan, jodoh dari Tuhan. Amin. Dengan cara apa Kak Erpan minta hikmat? Berdoa, memuji, berpuasa, menyembah. Amin. Itu tanda-tandanya.
Ingat teman-teman, pacar bisa menjauh kita, tetapi hikmat Tuhan tidak bisa menjauh kita. Amin. Kalau emang dia nggak cocok sama kita, langsung putus. Kalau saya jujur ya, kalau saya nggak cocok sama pasangan saya cuma bisa jawab satu, putus. Karena saya tanya Tuhan, bukan tanya manusia, bukan tanya diri saya sendiri. Amin. Kenapa saya bisa sampai sekarang bisa bertumbuh melayani Tuhan, sampai sekarang jadi seorang pembina? Karena saya memiliki satu prinsip, yaitu cuma satu, minta hikmat dari Tuhan. Amin. Demikian seorang pembicara. Kalau kita mau seorang pembicara, kita harus minta hikmat dari Tuhan. Amin. Bukan karena kegagalan kita, bukan karena ego kita melayani, bukan karena penampilan kita yang hebat, bukan. Tetapi semua karena hikmat. Artinya hikmat itu adalah pemberian Tuhan, teman-teman. Hikmat itu bukan bicara tentang pasangan doang, banyak tentang hikmat. Besok Selasa saya membawakan tentang hikmat juga. Kenapa saya bicara tentang hikmat? Pelajaran hari ini tentang hikmat, karena kita sebagai anak Tuhan harus memiliki hikmat. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, apakah hikmat itu penting? Ya penting, karena hikmat itu adalah pikiran, pola pikiran yang harus diubahkan. Amin. Dengan cara apa? Amsal 1 ayat 7, kalian catat nanti. Takut akan Tuhan. Amin. Orang yang takut akan Tuhan ada pemurahan didikan, tetapi orang yang bodoh tidak mau didik Tuhan, atau dibilang bebal. Amin. Artinya, kita kalau memilih pasangan, berhikmatlah. Amin. Jangan sembarangan tergesa-gesa. Saya mau menikah buru-buru. Ada seseorang yang mau menikah buru-buru, tiba-tiba, mohon maaf, langsung cerai, langsung putus di tengah jalan pas tunangan. Kenapa? Karena tidak punya hikmat. Tapi kalau orang berhikmat, tunggu waktu Tuhan. Kalau Tuhan jawab, ya nikah, baru kita bilang, yes Lord Jesus, ayo kita nikah. Itu semua, you Merry Christmas, yaitu semua karena Tuhan, bukan karena penampilan dia. Amin. Kita mengasihi pasangan kita bukan karena pasangan kita cantik, bukan, tetapi karena Tuhan, karena cinta. Cinta artinya pemberian dari Tuhan. Ketika cinta datang, pemberian dari Tuhan, kita kasih untuk kita jaga dan kita lindungi. Jangan ada perselingkuhan. Amin. Jangan ada luka hati. Kalau orang yang masih sakit hati, luka hati, benci semuanya, masih punya visi misi kayak gitu, bertobat, introspeksi diri. Amin. Kenapa saya bilang bertobat? Karena waktunya Tuhan yang terbaik. Amin. Nah, waktu yang tepat kapan, Bang? Bukan sekarang. Tanya Tuhan. Amin. Kalau kalian belum punya pacar, tanya Tuhan. Tuhan kasih yang terbaik. Benar Kak Ian? Tapi kalau kita tergesa-gesa, ya udah, ya wis lah. Urusan dia pada. Saya mah hanya kasih tahu, teman-teman. Amin. Oke. Apa dampaknya orang yang berhikmat dalam melayani Tuhan? Ada dampaknya. Yang pertama, pelayanan menghasilkan buah yang tahan lama. Ketika kita memiliki orang berhikmat dalam memilih pasangan, pelayanannya menghasilkan buah. Buahnya apa? Yang pertama, pasangan kita ikut pelayanan. Amin. Yang kedua, pasangan kita mengikuti jejak kita. Yang ketiga, pasangan kita pasti akan menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Amin. Itu yang pertama, pelayanan menghasilkan buah yang tahan lama. Karena gini ya, pernikahan itu selamanya, bukan sesaat, teman-teman. Ingat, pernikahan itu bukan sesaat, tetapi selamanya. Tetap artinya, jangan salah memilih pasangan. Kalau kalian salah memilih pasangan, jangan salahkan Tuhan, salahkan diri kalian. Kenapa kalian memilih dia? Benar nggak? Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengarahkan orang kepada Tuhan, bukan diri sendiri. Artinya, mengarahkan orang kepada Tuhan. Kita harus mengarahkan kita kepada Tuhan, mengarahkan kita kepada pasangan kita, bukan kepada diri kita. Kalau kita sudah memiliki pasangan, berhikmat dan memilih pasangan, Tuhan kasih pasangan yang terbaik. Jadi artinya bukan diri kita sendiri, tapi kita harus mengarahkan pasangan kita yang terbaik. Dan juga untuk orang lain. Oke. Yang ketiga, melayani itu sesuai dengan kehendaknya dan waktu Tuhan. Artinya orang yang berhikmat melayani dengan sesuai kehendak Tuhan. Amin. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena kita harus belajar.
Amin. Ingat, Raja Salomo menjelaskan bahwa istri yang cantik bukan dari penampilan, tetapi istri yang cantik dilihat dari hikmat, kebijakannya. Amin. Kebijak mengatur kita. Ingat suami, ingat para suami, sayangilah istri kalian. Untuk para istri, sayangilah suami kalian. Tetapi yang masih pacaran, sayangilah pacar kalian. Amin. Yang keempat, tidak mudah tersandung dan atau menyerah saat hadapi tantangan. Dalam sebuah hubungan pasti ada tantangan. Dalam pernikahan pasti ada tantangan. Dalam pacaran pasti ada tantangan. Tetapi dalam pacaran atau pernikahan tidak jadi batu sandungan, tersandung. Tetapi menghadapi tantangan dengan kebersamaan. Amin. Ingat teman-teman, bahwa orang yang berhikmat itu bukan karena dia dari logika. Ingat, orang berhikmat bukan karena logika, tetapi hikmat itu datangnya dari Tuhan. Ingat teman-teman, kalau hikmat datang dari logika, maaf, hidupnya tidak akan bahagia. Tetapi kalau dari Tuhan, dia Yehova Jireh, Yehova Rapat, Yehova Shalom, Yehova Nisi, akan mengalami sebuah bahagian. Amin. Artinya, berhikmat dalam pasangan. Malam ini kita belajar bahwa hikmat itu pasti ada. Tapi ingat teman-teman, berhikmat dalam pasangan, ingat, kalau kalian memilih pasangan yang terbaik, kalau kalian berhikmat, ingat, kebahagiaan akan terjadi. Tetapi kalau salah memilih pasangan, mohon maaf, bukan kata bangkur, kehancuran pasti akan terjadi. Luka hati akan pasti terjadi. Amin. Sakit hati pasti akan terjadi. Amin. Ingat, kegagalan dalam pacaran pasti ada. Tetapi ingat, dalam kegagalan itu jangan punya prinsip trauma. Tetapi masa depan kalian ditentukan kepada hikmat dalam memilih sebuah pasangan. Ingat, jangan trauma, jangan bimbang, jangan iri benci atau sakit hati. Ingat, buanglah jauh-jauh, buanglah pengampunan. Maka ketika kalian berhikmat dalam memilih pasangan, kalian akan mendapatkan kebahagiaan. Dan juga ingat teman-teman, hikmat itu bicara tentang kekudusan. Artinya kita harus mempunyai pikiran yang kudus. Amin. Ketika kalian mempunyai pasangan, ingat, pikiran harus kudus. Teman-teman, hikmat itu pasti datang. Amin. Jadi gini ya, kalau kita menembak seseorang, kalau udah bilang jawab, jalanin aja. Saya jawab ini cuma satu. Loh, kok ini kok jalanin aja? Kan semua itu perlu hikmat. Ya doa dulu sama Tuhan. Amin. Jadi artinya kita harus memiliki hikmat, bukan akal budi, bukan logika. Amin. Demikian pelayanan. Seorang pembicara. Sorry ya, kita agak nyelenteng di dalam tema. Demikian pelayanan. Kita harus memiliki hikmat. Apalagi seorang pembicara harus memiliki, namanya apa teman-teman? Hikmat. Seorang pembicara itu bukan ibarat kata sudah di mimbar, shalom teman-teman gini-gini. Bukan. Nggak gampang. Tapi harus tanya Tuhan. Pengalaman pribadi menentukan masa depan. Pengalaman pribadi bisa diceritakan dalam seorang pembicara. Demikian juga WL. WL juga jangan sembarangan nyanyi, teman-teman. Tetapi mulai dari hati. Dimulai dari hati yang haus dan kerinduan. Amin. Saya bagikan dikit tipsnya. Kalau kita mau menyanyi, mimin pujian. Contoh, saya mau nyanyi Ku Buka Hati untuk Rohmu Tuhan. Artinya, kita harus membuka hati kita mendalam untuk menyembah Tuhan. Artinya kalau sembarangan memilih lagu, ingat, jangan. Lebih baik kita tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau. Amin. Kayak gini, menyenangkanmu, senangkanmu. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Apa kita masih berkata-kata kotor? Atau kita masih berkata-kata yang negatif? Atau kita bergaul dengan orang yang gak beres? Hati-hati teman-teman. Artinya, masa depan kalian ditentukan sama kalian. Amin. Kalau orang berhikmat, berjaga-jaga dalam pergaulan, berjaga-jaga dalam perkataan. Amin. Besok saya membawakan tema yang luar biasa tentang hikmat masih. Tema bulan ini yang saya mau ambil, hikmat. Berhikmat. Amin.
Jadi intinya kalau orang berhikmat dalam sebuah pasangan, bukan karena cantik, bukan karena pintar. Ingat, bukan karena cantik, bukan karena pintar, tetapi orang berhikmat lihat dari karakter, visi, dan misi, tujuan yang jelas dalam hubungan. Mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati seorang murid Tuhan, mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin.